Halo, hari ini kita langsung aja nih, kita mau kupas satu prinsip komunikasi yang kayaknya mendasar banget tapi sering kelewat. Ini dari materi yang Anda bagikan bab 48 di thesuccess.pdf. Judulnya aja udah unik ya, Be Here Now. Kalau diartiin bebas mungkin menyimak sepenuhnya di sini saat ini. Ini beda loh sama sekedar dengerin biasa. Betul, betul. Di materi ini ditekankan banget, katanya kalau nggak punya keahlian hubungan yang oke, wah, sukses jangka panjang skala besar itu susah. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya dengerin orang ngomong, tapi pikiran kemana-mana? Nah, bab ini kayaknya punya jawaban menarik nih. Yuk kita bedah bareng. Sama, buat bangun kedekatan yang asli gitu. Dan yang menarik, ternyata bisa juga bantu ngurangin stres loh pas kita interaksi. Wah, menarik tuh. Saya paling penasaran sama satu hal yang diangkat di bab ini. Soal kesalahan umum. Katanya kita sering banget, tanpa sadar ya, fokusnya itu lebih ke gimana caranya biar kelihatan menarik. Mungkin bummer kita pinter, atau pengalaman kita hebat gitu. Iya, iya. Bukan benar-benar tertarik sama apa yang orang lain omongin. Jadi kayak, panggung buat diri sendiri gitu ya jadinya. Persis, persis. Itu jebakan banget. Analogi radio di materi itu pas banget sih menurut saya. Kalau mau nangkep siaran kan, frekuensinya mesti pas, ya kan? Nah, sama kayak komunikasi. Kita perlu nyetel diri kita, fokus kita, buat bener-bener nerima pesan orang lain. Yang diomongin, sama yang mungkin nggak terucap juga. Dan kalau kita tulus tertarik, wah, efeknya luar biasa. Orang itu ngerasa dihargai, didengerin. Nah, kalau orang udah ngerasa dihargai gitu, apa sih yang terjadi? Cuma biar mereka suka aja sama kita, atau ada yang lebih dalam? Oh, lebih dari itu. Jauh. Rasa dihargai itu kayak buka pintu loh. Pintu kepercayaan, pintu kerjasama. Mereka jadi lebih mau, lebih nyaman buat cerita idenya, apa yang bikin khawatir, atau bahkan nemu solusi bareng. Dan lucunya, efek bagusnya ini balik ke kita juga. Pas kita fokus nyimak, kita sendiri jadi lebih tenang, nggak sibuk mikirin mau jawab apa yang keren gitu kan. Bener juga ya. Jadinya bisa mikir lebih jernih, obrolan jadi lebih enak, ngalirnya, lebih produktif, dan jujur aja lebih happy gitu rasanya. Kayak kutipan kunci di materinya. Kalau Anda mau orang kerjasama, suka atau terbuka sama Anda, kuncinya ya harus tertarik sama mereka. Gitu intinya. Ah, oke oke. Jadi ini bukan sekedar trik atau strategi ya, tapi bener-bener geser niat kita pas ngobrol. Dan yang seru, bab ini nggak cuma ngasih konsep doang, ada alat praktisnya. 4 pertanyaan kunci, katanya ini bisa bantu orang lain gali perasaan sama pikirannya lebih dalam. Sekaligus nunjukin kalau kita tuh beneran nyimak. Ada contohnya juga kan ya penulisnya pakai ini? Iya, contoh pas dia ngobrol sama saudarinya yang lagi sebel itu, wah itu kena banget. Pertanyaannya itu dirancang buat bantu orang mikir, bukan buat interogasi loh ya. Pertama itu, apa sih yang paling bikin kamu sebel, sedih, marah, frustrasi sekarang? Ini bantu fokus ke akar masalahnya. Hmm, Kedua, terus apa yang kamu takutin soal itu? Nah, ini mulai gali lapisan emosi yang lebih dalam. Ketiga, menurut kamu nih, hal paling buruk apa yang bisa kejadian? Ini buat memetakan kemungkinan, dan seringnya malah bikin cemasnya agak reda. oh gitu ya. Iya. Terus yang keempat, sebenarnya apa sih yang kamu pengen kejadian? Ini ngarahin ke solusi atau harapan. Kedengarannya sih simpel ya pertanyaannya, tapi saya bayangin perlu keberanian juga ya buat nanya dan bener-bener siap dengerin jawabannya. Tanpa buru-buru ngasih nasihat gitu. Gimana hasilnya di cerita itu? Berhasil nggak sih? Nah, justru di situ kekuatannya. Hasilnya kayak yang diceritain di buku, positif banget. Cuma dengan nanya dan nyimak penuh perhatian, nggak nyela, nggak ngejudge, nggak ngasih solusi, saudarinya itu nemu kejernihan sama kelegaan emosinya sendiri. Wow. Ini bukan cuma nyelesain masalah saat itu aja, tapi benar-benar nguatin hubungan mereka. Ini bukti nyata kalau nyimak aktif, itu bisa bikin orang lain lebih berdaya buat nemuin jalannya sendiri. Saya jadi kepikiran, ini relevan banget ya buat obrolan kita sehari-hari sama pasangan, anak, atau tim di kantor gitu. Kayak alat buat bikin koneksi jadi lebih dalam, yang mungkin selama ini agak dangkal gitu ya. Tepat sekali. Ini tuh keterampilan praktis yang bisa Anda latih terus. Mungkin nggak langsung jago ya, tapi setiap kali kita coba lebih tertarik dan pakai pertanyaan-pertanyaan ini dengan tulus, pasti ada perubahan kok.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari Be Heard Now ini adalah soal kualitas kehadiran kita sama ketulusan kita buat tertarik pas komunikasi. Bukan diam aja nunggu giliran ngomong, tapi benar-benar nyimak buat paham. Benar. Dan takeaway pentingnya, coba deh geser fokus. Dari yang tadinya pengen kelihatan menarik, jadi pengen bener-bener tertarik. Terus, coba iseng praktekin 4 pertanyaan itu. Di satu obrolan penting minggu ini mungkin. Lihat aja apa yang terjadi. Harus diingat juga ya, ini tuh keterampilan, bukan bakat dari lahir. Jadi ya perlu dilatih sadar dan terus-terusan. Memang perlu usaha, nggak bisa instan. Tapi hasilnya hubungan lebih kuat, pemahaman lebih dalam, komunikasi lebih efektif, itu sepadan banget sama usahanya. Ini investasi buat kualitas hidup dan sukses Anda. Di banyak hal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda benar-benar coba terapin prinsip Be Here Now ini, fokus ke ketertarikan tulus, mungkin pakai 4 pertanyaan tadi di satu interaksi penting minggu ini. Perubahan spesifik apa sih yang Anda harapkan bisa terjadi di hubungan itu? Coba direnungkan ya. Semoga obrolan kita soal bab 48 ini ngasih aha momen buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.